Assalamualaikum, hai apa kabar geng? Kita ketemu lagi di channel Aryana Space. Semoga kalian sehat selalu. KAI KF-21 Boramae adalah program Korea Selatan dan Indonesia untuk mengembangkan pesawat tempur multifungsi lanjutan untuk Angkatan Udara Republik Korea dan Angkatan Udara Indonesia, dipelopori oleh Korea Selatan dengan Indonesia sebagai mitra utama. Ini adalah program pengembangan pesawat jet kedua Korea Selatan setelah T-50 Golden Eagle. Proyek ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung pada upacara wisuda Akademi Angkatan Udara Korea pada bulan Maret tahun 2001. Korea Selatan dan Indonesia sepakat untuk bekerja sama dalam memproduksi pesawat tempur KF-X/IF-X di Seoul pada tanggal 15 Juli tahun 2010. Persyaratan operasional awal untuk program KF-X/IF-X seperti yang dinyatakan oleh Agency for Defense Development adalah mengembangkan jet berpilot tunggal, bermesin ganda dengan teknologi siluman melebihi kemampuan Dassault Rafale atau Eurofighter Typhoon, namun tidak lebih baik dari Lockheed Martin F-35 Lightning II. Fokus keseluruhan dari program ini adalah memproduksi pesawat tempur generasi ke-4,5 dengan kemampuan lebih tinggi daripada pesawat tempur kelas KF-16 pada tahun 2020. Jumlah pesawat tempur yang diproduksi rencananya 120 unit untuk Angkatan Udara Korea Selatan dan 48 unit untuk Angkatan Udara Indonesia. Korea Selatan berencana untuk membeli dari tahun 2023 sampai 2030. Dengan dua mesin F414GE400 KEPE afterburning turbofan. KF-21 mampu melaju dengan kecepatan Mach 1,97, radius tempur mencapai 750 km atau 4.500 km dengan ditambah tangki bahan bakar eksternal, dan ketinggian terbang mampu di 50.000 kaki. Sedangkan di sisi avionik KF-21 direncanakan akan terpasang kemampuan data link, radar AESA, IRST, EO Targeting System, EOTS, dan radio frekuensi jammer. Program pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X dimulai di era Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai program nasional. Presiden Yudhoyono memutuskan Indonesia bermitra dengan Korea Selatan untuk pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 yang dikenal sebagai KF-X. Kerja sama demikian sangat masuk akal karena program itu memerlukan biaya yang sangat besar, sementara pasarnya sangat tersegmentasi dan penuh persaingan ketat. Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro dan Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia Cho Tae yang menandatangani Joint Engineering and Development Agreement KF-X/IF-X pada Oktober tahun 2014 di Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Korea Selatan menanggung 60% pembiayaan, 20% menjadi beban Korea Aerospace Industries, sedangkan Indonesia membiayai sisanya, yaitu 20%. Sesuai dengan perjanjian pada November tahun 2015 antara pemerintah Indonesia dan KAI, dari 8,8 triliun won Korea, atau 7,9 miliar dolar AS total nilai program KF-X/IF-X, Indonesia sepakat menanggung 1,7 triliun won Korea, atau 1,5 miliar dolar AS. Cost Sharing Agreement, CSA, ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan KAI pada Januari tahun 2016, begitu pula Work Assignment Agreement, WAA, yang ditandatangani oleh KAI dan PT Dirgantara Indonesia. WAA memuat tentang skop, lingkup, keterlibatan PT DI pada program KF-X/IF-X, termasuk desain, pengembangan purwarupa, manufaktur komponen, testing dan sertifikasi. Sesuai dengan WAA, Indonesia memiliki akses pada technical data, spesifikasi, dan performance information. Program KF-X/IF-X mulai mengalami kemacetan dari sisi Indonesia sejak 2017 dalam hal pembayaran kewajiban. Sesuai CSA, pembayaran rutin program KF-X/IF-X dilakukan 2 kali setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober. Hingga Juli tahun 2019, Indonesia telah membayar 227,2 miliar won Korean dari total kewajiban 1,7 triliun won Korean dan pada Oktober tahun 2020 masih menunggak 600 miliar won Korean.
Muncul juga keluhan para insinyur PT DI yang dikirimkan ke pabrik KAI di Sacheon karena mereka tidak mendapatkan akses yang luas, termasuk pada teknologi sensitif yang diadopsi KFXI-FX. Apa akar masalah sehingga terlihat Indonesia kurang berkomitmen dalam program KFXI-FX? Mengapa para insinyur PT Dirgantara Indonesia hanya mempunyai akses teknologi yang terbatas dalam penugasan di Korea Selatan? Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut dapat dibagi ke dalam aspek politik, manajemen dan engineering di mana ketiganya saling berpotongan. Program unggulan pemerintahan saat ini adalah pembangunan infrastruktur dan bukan program KFXI-FX. Sehingga prioritas pendanaan KFXI-FX tidak menempati skala tertinggi. Keputusan Jokowi melanjutkan program KFXI-FX merupakan modal dasar untuk alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara berkesinambungan. Namun, alokasi dana memerlukan justifikasi yang kuat. Justifikasi itu terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam manajemen program KFXI-FX. Bagaimana peran Program Management Office PMO, KFXI-FX pada Kemhan RI? PMO bertugas mengelola program sesuai dengan timeline, baik dari sisi pendanaan, kontrak, sumber daya manusia, dan engineering serta supervisi dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul. Dalam hal pendanaan, PMO harus melaporkan kebutuhan dana berikut justifikasinya agar program dapat berjalan tepat waktu kepada Kementerian Keuangan melalui dengan hierarki yang berlaku. Begitu pula dengan pelaporan pertanggungjawaban keuangan atas program itu. Apakah tidak lancarnya pendanaan karena PMO tidak dapat meyakinkan Kemenkeu tentang target dan pencapaian program KFXI-FX dengan parameter-parameter yang jelas dan terukur? Bagaimana relasi dan komunikasi antara PMO dengan Kemenkeu selama ini? Bagaimana pula kualitas SDM yang mengisi PMO yang secara teoritis memerlukan berbagai macam keahlian baik dari ilmu eksakta maupun non-eksakta? Program KFX Korea Selatan terkait dengan Amerika Serikat karena Lockheed Martin memberikan program offset pembelian F-35 oleh Korea Selatan. Termasuk di dalamnya 5.300 halaman Technical Documents and Reports, namun tidak mencakup teknologi AESA, Targeting Pod Infrared Arc and Track Systems dan radio frekuensi JAMS. Korea Selatan tidak dapat memberikan akses terhadap teknologi KFX kepada Indonesia karena Jakarta tidak mempunyai perjanjian khusus tentang akses teknologi sensitif dengan Washington DC. Isu akses teknologi asal negeri Paman Sam tidak dapat diserahkan kepada jalur diplomasi normal seperti Kemhan RI dan atau Kemlu RI untuk menyelesaikannya. Pemerintah semestinya membentuk tim khusus untuk berunding dengan Amerika Serikat apabila PMO KFXI-FX gagal mengatasi permasalahan itu. Pada era B.J. Habibie sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, atau BPPT, pemerintah mengembangkan peta jalan untuk manufaktur pesawat angkut komersial dan militer bagi PT-IPTN sehingga kemampuan engineering dibangun untuk hal tersebut. Setelah masa itu lewat, Indonesia tidak pernah mengembangkan peta jalan untuk pesawat tempur. Namun, PT-IPTN yang telah bersalin nama menjadi PT DI oleh pemerintah diharuskan terlibat dalam program KFXI-FX, padahal kemampuan engineering dalam mengimplementasikan program itu patut dipertanyakan. Korea Selatan baru saja melakukan rollout KFX yang merupakan salah satu tonggak penting dalam program itu dan dihadiri oleh pejabat senior pertahanan Indonesia, termasuk Menteri Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI, Purnawirawan, Prabowo Subianto Joyohadikusumo. Indonesia akan terus berpartisipasi dalam program ini karena secara total telah mengeluarkan antara 300 juta dolar hingga 500 juta dolar. Selain alasan menjaga posisi Korea Selatan adalah satu-satu investor asing terbesar di Indonesia. Satu hal yang pasti, penguasaan teknologi tinggi memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan hasilnya tidak dapat dipetik dalam 5 tahun atau 10 tahun.